kejadiannya pokoknya yang longsor parah itu katanya habis maghrib sampai isya. Soalnya kan gelap sih, mati lampu apa. Itu katanya yang Bu Carik itu Bu Usul ya. Itu kan baru WA-an itu habis maghrib kayaknya sama temannya. Kan mengabarkan itu rumah Pak Qadir itu sudah dievakuasi belum. Nah setelah itu dibales nggak terkirim. Ternyata setelah beberapa saat rumahnya hilang sudah. Kurang lebih 50 kayaknya. 50 orang yang sedang berteduh di situ. Itu juga masih prediksi kan ya. Kemungkinan juga lebih karena waktu itu jam 2-an itu kan ada acara. Terus jam 5-nya itu jam 5-nya kejadian ya. Separuh dari korban yang dari kafe itu kan langsung ke rumahnya Pak Carik atau Pak itu Pak Sekdes itu Pak Narso. Nah setelah ke rumahnya Pak Carik malah yang di rumahnya Pak Carik juga kehantam longsor seperti itu. Tetap kita buka posko, mungkin pengaduan ada keluarga yang mengarah ke Petung atau ke Dieng sementara tidak bisa dihubungi, monggo silakan kita sama-sama kita tampung. Untuk proses pencarian saat ini dibatasi sampai jam berapa? Kita sebelum hujan turun, sebelum cuaca tidak mendukung, kita tetap di masa pencarian karena kita masih mencari manual. Untuk alat berat sementara didatangkan karena ada beberapa titik longsor kecil menuju ke sasaran, ya sementara kita cari manual. Nah ini teman-teman, longsornya udah mulai dari sini ya, nih udah mau ke jalan ini tanah-tanahnya. Ini banyak Basarnas yang ke lokasi ya teman-teman. Ini benar-benar parah ini, banjir ini. Ini benar-benar di lembah bukit ya teman-teman. Nih kita berjalan di lembah bukit ya. Kita harus turun terus ya teman-teman. Tadi dari Banjarnegara kita naik. Nah, untuk menuju ke Desa Kasimparnya kita harus turun terus ya. Tuh teman-teman. Ini jalannya berkelok-kelok nih. Tuh. Untung aja nih di sini jalurnya udah bagus ya, udah aspalnya udah bagus. Nah ini teman-teman, kita sudah memasuki wilayahnya ya, wilayah yang terdampak longsor di wilayah Patung Kriyono, Pekalongan. Nah ini udah banyak mobil-mobil dari beberapa dinas ya, bantuan dari Basarnas, BPBD dan lain-lain. Soalnya hari ini katanya juga ada kunjungan dari Wakil Presiden ya, yaitu Bapak Gibran. Seperti apa yuk kita lihat. Sebagian sudah datang ya dari Polisian Brimob nih tuh, ramai ya teman-teman. Nanti ini titik kumpulnya di bawah ini tuh. Ini teman-teman, ramai banget yang mulai pada datang ya. Plat Semarang ini nih tuh, plat merah semua. Jadi ambulan juga udah siap ya, udah siaga itu. Kayaknya itu ambulan udah siap membawa korban dari bencananya ya. Tuh, di bawah itu teman-teman. Udah mulai ramai banget tuh. Tadi sih kata pengakuan warga ada berapa jenazah yang sudah ditemukan ya. Nanti saya akan ke bawah melihat lebih jelasnya. Ambulan membawa jenazah ya. Dua ambulan sudah diberangkatkan, tinggal nunggu ini dibuka ya teman-teman. Jadi belum bisa lewat karena masih dijaga ketat ya. Sekarang saya berada di Puskesmas Petung Kriyono. Ini teman-teman, jadi ramai banget para ini ya, yang membantu evakuasi nih dari berbagai pihak teman-teman.
Roll roll. Ini kita mau ikut wawancara ya. Keluarga hilang atau seperti Untuk keluarga hilang tadi malam kan tambah 1 itu, Ya. yaitu sehingga jumlahnya bertambah lagi. Yang tadinya kita cari adalah 9 orang, ternyata 10 orang. Ya, hari ini 10 orang kita cari, 2 orang ketemu, berarti tinggal 8 orang yang masih. berarti belum tidak ada lagi. Mudah-mudahan nggak ada lagi, tapi tetap kita buka posko. Mungkin pengaduan ada keluarga yang mengarah ke Petung atau ke Dieng, sementara tidak bisa dihubungi, monggo silakan kita sama-sama kita tampung. Untuk proses pencarian saat ini dibatasi sampai jam berapa? Kita sebelum hujan turun, sebelum cuaca tidak mendukung, kita tetap di masa pencarian karena kita masih mencari manual. Untuk alat berat sementara didatangkan karena ada beberapa titik longsor kecil menuju ke sasaran, ya sementara kita cari manual sampai dengan waktu yang ditentukan. Apabila hujan deras atau sudah gelap atau kabut, kita Siap. Malam Selasa berarti Senin sore. Senin sore jam berapa itu Pak? Ya sekitar jam 5 sore Pak ya. Oh jam 5 sore. Ya kejadiannya pokoknya yang longsor parah itu katanya habis maghrib sampai isya. Habis maghrib sampai isya. Karena kan yang longsor dulu kan yang atas satu rumah itu Pak Kodir Kasimpar. Desa Kasimpar. Dusun Kasimpar, Desa Kasimpar. Dusun Kasimpar, Desa Kasimpar. Ya itu kan orang-orang kan fokusnya ke situ pencarian 3 korban itu. Nggak tahunya yang bawah longsor. Oh yang bawah longsor. Itu orang berteduh itu banyak. Yang dari bekerja dari kota ya dari Doro, ada Gedung Uni, Kajen. Itu hujan deras. Oh enggak, hujannya ngeri Pak. Hujan deras berarti. Super Super deras ya. Yang ketimpa berapa rumah Pak? Pertama satu yang Pertama atas satu. kan yang blok atas. Nah itu kan masyarakat desa kan fokusnya ke situ. Nah ternyata selang beberapa waktu bawahnya ikut longsor. Di kafe itu sih kafe Alo. Kafe Alo, terus pemancingan yang dulu bekas Pertades. Pertades kan sudah nggak fungsi, dialihfungsikan ke pemancingan. Nah itu rata dengan tanah Mas. Total berapa rumah Pak yang kena? Sekitar 4 atau 5 itu. Ada penginapannya itu milik Pak Pendeta. Penginapan keluarga itu ada. Nah kalau untuk korbannya itu semua dari desa ini atau gimana Pak? Yo dari desa ada, terus kebanyakan itu orang lewat, kampung lain. Kampung lain. Ya ada yang dari Kampung Garung, Indranan, Telogo. Itu berarti orang-orang yang pas lewat situ. Lewat terus pas ada yang berteduh. Terjadi longsor. Itu hanya 4 sampai 5 rumah itu. Tapi suaranya keras gitu. Ya pas itu kejadian Pas itu kejadian. Katanya. Gitu ya. Soalnya kan gelap sih, mati lampu apa. Mati lampu. Itu katanya yang Bu Carik itu Bu Husnul ya. Itu kan baru WA-an itu habis maghrib kayaknya sama temannya. Kan mengabarkan itu Pak rumah Pak Kodir itu sudah dievakuasi belum. Nah setelah itu dibales nggak terkirim. Ternyata setelah beberapa saat rumahnya hilang sudah. Itu kan mengerikan itu. Oke teman-teman, jadi saya akan menuju ke lokasinya ya. Sebenarnya untuk menuju ke lokasi nggak bisa menggunakan kendaraan ya teman-teman. Paling nanti saya akan menuju ke SMA ya, katanya kita hanya bisa sampai di SMA-nya ya. Nggak apa-apa, yang penting bisa mengurangi jalan kaki. Katanya kalau jalan kaki dari Puskesmas itu kurang lebih 2 jam teman-teman, berarti kan masih jauh. Pak, jadi ini juga longsor teman-teman. Nih kita harus pelan-pelan soalnya ini akses tanah merah licin teman-teman. Nih longsornya sampai sini teman-teman. Tuh ada dari anggota TNI yang sedang beristirahat tuh ya. Memang dahsyat ini teman-teman longsornya ini. Hujan deras, katanya deras banget hujannya teman-teman, jadi menyebabkan longsor ya. Ini ada dari anggota TNI dan polisi. Oke teman-teman, jadi berhubung akses jalannya terputus karena longsor, sementara kita nunggu sampai jalan ini bisa kebuka ya. Itu ada EXA yang sedang mengeruk tanahnya yang ke jalan.
Ini udah ada beberapa warga dan petugas dari bantuannya. Seperti ini teman-teman. Jadi memang terputus sana sini aksesnya teman-teman. Wow, zona merah semua ini. Ini luar biasa, ini memang longsornya nih. Tuh teman-teman. Jadi ini terhambat oleh jalan ini nih. Lagi di itu dulu sama ex saya biar kita bisa lewat. Ya. Itu bantuan kali ya? Sembako. Bantuan sembako nih teman-teman. Daripada datang nih. Bantuan sembako yang dibawa oleh warga sini ya. Ini ada dari warga Kesimpar yang berhasil dievakuasi ya teman-teman. Ini masalah masih hamil nih ya, teman-teman. Alhamdulillah nih selamat ya. Ini sebagian yang sudah bisa dievakuasi selamat ya. Waduh, itu yang gendong bayi itu. Teman-teman, ini hasil evakuasi di Dusun Kesimpar ya. Dusun Kesimpar, Desa Kesimpar. Ini dievakuasi yang selamat ya teman-teman. Dan ini jalannya juga licin banget nih teman-teman. Ini jalan baru dibuat tadi ya, baru dibuat tadi, masih licin banget. Ini mau diungsikan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk sampai ke Dusun Kesimparnya kita harus turun ke bawah terus ya. Tapi ini jalan masih dibuka dulu ya sebelum turun ke bawah. Nah, ini masih licin juga. Tadi ada ekskavator yang lagi buka jalan ke bawah. Ini, teman-teman. Nah ini teman-teman, ini bantuan logistik datang ya. Nih. Bantuan sudah mulai bisa Tuh, logistik ya ke lokasi bencananya ya teman-teman. Ini udah datang tuh. Basarnas. Ya. Oke, jadi kita akan berusaha menggunakan motor ya. Setelah jalannya dibuka, ini memang tanah merah semua ini. Tuh. Ini licin loh teman-teman, licin banget ini ya. Pelan-pelan aja ya, bismillah. Semoga bisa sampai ke desanya ya. Gak apa-apa kalau sampai ke desanya juga, nanti biar lebih dekat ya untuk sampai ke kampungnya. Oke Pak. Tuh, kaput udah mulai turun tuh teman-teman. Kaputnya udah mulai turun tuh, pekat banget tuh di bawah. Ya. Memang di sini nih gampang hujannya dan gampang berkaputnya teman-teman, karena lokasinya di bawah bukit, lembah bukit seperti ini teman-teman. Ini teman-teman, jadi sekarang saya sudah sampai di desanya ya. Nih, sudah turun hujan nih teman-teman. Ini jalannya tuh ya, tanah merah seperti ini ya. Waduh, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini udah banyak TNI udah berkumpul di sini ya teman-teman.
Kita akan turun ke bawah terus ya. Ada sebagian yang longsor juga ya nih. Tuh. Ini di desanya teman-teman. Kalau titik terparahnya nanti kita harus turun ke bawah lagi teman-teman. Untuk sampai ke lokasi dusun Kasimparnya. Ini baru di desanya. Oke teman-teman, jadi kita akan turun ya sampai mana bisa dilalui dengan motor. Nanti setelah itu kita sambung jalan kaki ya teman-teman. Ini memang rumahnya di lereng perbukitan kayak gini teman-teman, jadi agak rawan longsor ya. Nih. Mari. Jadi sekarang ini adalah akses satu-satunya jalan yang untuk sampai ke titik lokasinya ya, karena memang dari beberapa jalan terkena longsor. Ini seperti ini sini teman-teman. Kita menuju ke lokasi longsornya ya. Dan tadi menurut info dari warga, sekarang di bawah sedang berkabut ya teman-teman. Jadi tertutup kabut ya di bawah. Nah ini pada mau istirahat dulu kayaknya nih. Motor kena tuh. Lagi kena kayak. Wah. Kan ke desa kuwi sing. Mau kan ngomongnya kan kena ya kan peran. Nah ini pada baru itu ya istirahat. Hak. Ngehe. Nah ini kampungannya sebenarnya enak banget nih lokasinya teman-teman. Kampungnya itu sahdu banget sih. Ini yang longsoran kemarin. Sama. Terus kedua yang bawahnya lagi. Enggak Pak. Oh ini di atas tuh teman-teman longsornya itu. Situ atas. Oke Mbak, terima kasih. Hah? Wah ini teman-teman, ini ada rumah yang kayaknya kena juga ini. Nih. Nih. Kita harus berjalan melewati akses jalan yang tidak mudah ini teman-teman. Nah ini di belakang sini. Nah itu longsornya tuh. Nah ini teman-teman, jadi tuh longsornya tuh. Tapi ini alhamdulillah ya nih rumah yang satu ini nggak kena teman-teman. Ini masih dibilang ini longsornya nggak begitu parah ya. Cuma sudah lumayan gede itu, sampai pohon-pohon bambu juga ikut terseret longsor ya teman-teman. Dan kita akan turun ke bawah sini teman-teman, karena lokasinya di bawah situ teman-teman. Kita akan melihat lebih dekat ya titik longsornya di kampung Kasimpar. Nah teman-teman, jadi lokasinya ada di bawah sini teman-teman. Kita harus melewati akses jalan seperti ini ya, kita terobos harus siap kotor-kotoran karena memang akses utamanya tertutup semua teman-teman, terkena longsor semua ya. Titik utamanya di bawah sini nih, dusun Kasimparnya, ini desa Kasimpar. Nah untuk menuju ke lokasinya memang sulit ya teman-teman, karena harus melewati ini akses jalan yang setapak dan pastinya licin. Itu ada dari TNI dan polisi ya, baru naik dari kampung Kasimparnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau mau ke lokasi titik rencananya harus turun ke bawah sini teman-teman. Nah karena lokasinya di bawah sini teman-teman. Nih kita memang berada di bawah bukit ya tuh. Bukitnya tinggi banget teman-teman. Ini kalau nggak kabut kelihatan semua ini bukitnya nih tuh.
Tuh seperti ini teman-teman. Dari pihak kepolisian Polri ini pada baru naik ya. Nih, habis dari titik lokasinya ini ada beberapa juga yang mau terjun lagi ya teman-teman. Nah kita memang harus melalui jalan seperti ini ya. Hah? Mau lewat sini kenapa? Enggak lah, kita terjun aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya teman-teman, memang kita harus melewati jalan setapak dan licin seperti ini ya teman-teman, karena ini hanya akses utama untuk menuju ke lokasi ini ya. Ya. Nah, ada dari Babinsa Koramil ya. Ya seperti ini teman-teman, kita harus jalan di tepi tebing ya, seperti ini. Iya Pak. Nah jadi jalan ini juga kalau berpapasan tuh harus ada salah satu yang ngalah teman-teman, kalau enggak ini nggak muat, karena memang ini jalannya setapak banget ya. Oke. Aku ora sangat Pak. Udah. Ora sandalan ora lunyu iki. Ayo, nekat Pak. Heeh, sareng. Iya. Iki motor sandalan aku. Lha iki. Sepatune tak tinggal malah. Nek ora sepatune Pak. Aku nekat lunyu Pak. Ya nggak pakai sepatu pokoknya ya. Hati-hati. Hati-hati. Jalan macin tidak boleh lokasi. Kalau sampai situ bisa ya Pak ya? Bisa. Bisa. Tapi jangan kalau ke sana pulangnya Nah ini teman-teman, jadi untuk menuju ke lokasi kita harus benar-benar turun ke bawah ya teman-teman, dengan akses jalan yang tidak mudah ya. Dan kalau berpapasan juga harus apa? Harus ada salah satu yang ngalah ya teman-teman. Atau Pak Pak. Semangat. Semangat dong. semangat. Ongkatan. Kafe pemancingan itu belum disentuh sama Disentuh ya. sama petugas. Karena aksesnya susah banget ya. Asetnya susah, lewatnya sana atas. Turun ke kafe. Kalau tadi di atas Kalau sudah nggak alat berat nggak bisa. Soalnya Nggak ada alat batunya berat. ada 50 ton. Batu satu itu. batu. Oh. Yang menimbun kafe itu ada 50 ton, batu satu. Ada 3. Oh, gitu. Gitu. 40 orang diperkirakan di kafe itu. 40 orang 40 orangan. yang tertimbun. Yang tertimbun. Ada 40 orang? Ada. Itu perkiraan ya. Perkiraan. Nah, jadi teman-teman, ada satu kafe yang tertimpa longsor dan perkiraan itu di dalam kafe itu ada 40 orang ya teman-teman. Nah itu di sana kafenya teman-teman, tertimpa longsor yang itu tuh ya. Ini nyampe sini nih longsornya nih. Jadi di bawah itu jalan utama itu teman-teman, jalan utama itu udah kelihatan tuh. Berteduh di situ Ya. banyak Mas. Ya banyak. Berapa? Kurang lebih 50 kayaknya. 50 orang yang sedang berteduh Ya. di situ. Itu juga pasti prediksi. Prediksi Tapi kan ya. Kemungkinan juga lebih karena waktu itu jam berapa, jam 2-an itu kan ada acara. Terus jam 5-nya itu kejadian. Jam 5-nya kejadian. Ya, jam 2-nya ada acara itu. Dan yang berteduh di situ kemungkinan ke bawah Iya. longsor. Ke bawah. Oh, gitu. Kalau yang belum diketemukan masih banyak Mas. Kayaknya masih ada masih. Untuk korban sementara ini kan yang tercatat tadi saya lihat ada 17 orang kemarin dan Iya. tadi ada 2 orang yang baru ketemu. Iya. Jadi total tadi per hari ini tuh 19. 19. Untuk korban meninggal. Itu kan juga banyak, misalkan ada wisatawan yang belum teridentifikasi. Oh gitu ya. Nah, ini mungkin kan perjalanan mau pulang atau gimana kan nggak tahu. Oh berarti ini jalan menuju kemana Mas? Kalau Ini ke jalan sana? menuju ke Doro Pekalongan. Oh sini ya? Ya, ini kan jalan jalan besar. Jalan besar bawah ini. Kabupaten ya. Oh iya iya.
jalur utama. Jalur utama menuju ke Pekalongan. Iya, menuju dari Kecamatan Petung Riono. Dan yang jembatan yang putus mana, Mas? Jembatan yang putus sebelah sana ya, yang Sebelah sini. ya di apa Pengkolan itu. Itu kan yang masih ada warungan itu, sisanya itu kafe yang nggak jadi itu kan sebelah sana kan itu kan Jembatan. itu Putus ya. ya putus. Yang di situ, yang di kafe itu. Terus kemudian yang kedua itu yang susulan itu yang dari atas. Lah separuh dari korban yang dari kafe itu kan langsung ke rumahnya Pak Carik atau Pak itu ya, Pak Sekdes itu Pak Narso. Nah, setelah ke rumahnya Pak Carik, malah yang di rumahnya Pak Carik juga kehantam longsor seperti itu. Jadi 2 kali. 2 kali. Yang di kafe itu kan meledak. Mungkin kan karena tekanan dari atas itu, tekanan air dari atas kan di jembatan itulah meledak. Di kafe. Meledak. Ya meledak. Nah, mungkin atau tersumbat atau apa kan nggak tahu. Tapi itu berdasarkan saksi itu yang masih lah bisa ditolong itu seperti itu. Nah, kemudian susulannya itu yang dari atas itu yang mengantem rumahnya Pak Pendeta sama Pak Carik. Seperti itu. 2 rumah itu. 2 rumah itu. Jadi yang kedua itu yang itu. Yang teman saya itu yang ini anak Garung itu kan sudah jam 6:30 itu sudah bikin story, bikin status di WA. Alhamdulillah aman sehat. Ternyata malah dia itu juga ikut dan meninggal. Ikut terbawa arus ketika dia mau mengungsi ke rumah evakuasi di Pak Carik itu. Jadi setelah mengungsi dari situ, dari TKP mengungsi ke tempatnya Pak Carik malah kena lagi. Berarti udah sempat bikin status. Iya, sudah sempat. Berarti kan terjadinya itu kan jam 5 sore. Nah, itu kan sudah banyak sebagian itu kan sudah selamat. Tapi mungkin karena panik atau gimana kan nggak tahu, karena longsornya itu banyak dari kanan dan dari kiri kan mungkin orang itu panik langsung berbondong-bondong ke rumah evakuasi yang di atas itu rumahnya Pak Carik. Nah, ternyata dari rumah Pak Carik malah terjadi longsor susulan. Yang kedua kalinya ya. Yang kedua kalinya seperti itu. Sangat mengerikan ya. Iya. Terjadinya karena terjadi di sore hari dan pas saat hujan lebat. Iya, pas hujan lebat juga. Ya, saya turut prihatin, turut berbelasungkawa dengan kejadian di sini, Mas. Ya, semoga para korban dan keluarganya atau terutama keluarganya yang mudah-mudahan bisa sabar ya, menerima apa yang terjadi ya. Itu memang musibah ya. Musibah itu kan nggak ada jadwal, nggak ada yang tahu. Ya, kita doakan semoga yang meninggal dimudahkan segala urusannya. Amin. Dilancarkan jalannya menuju ke tempat yang paling indah. Amin. Itu aja Mas, terima kasih. Dengan Mas siapa kalau boleh? Saya Mas Kurniawan. Mas Kurniawan selaku warga Petung Riono ya. Teman-teman ya. Ini informasinya langsung dari beliau. Mas siapa? Kurniawan. Mas Kurniawan selaku warga Petung Riono. Itu teman-teman. Ini teman-teman saya sudah sampai di bawah ya. Dan ini ada beberapa material yang terbawa longsor di sini teman-teman. Nih. Bisa lihat kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi tadi juga saya lihat dari drone itu ada mobil juga yang terbawa oleh longsor ya teman-teman. Nih kondisinya seperti ini nih. Nah, banyak puing-puing bangunan juga ya yang terbawa nih. Oh itu, mobilnya nyampe kebalik. Mobilnya sampai terbawa tuh teman-teman. Ya. Licin jalannya. Tuh. Tuh lihat teman-teman. Jadi ada bekas mobil dan motor tuh, ada beberapa motor yang terbawa oleh longsor juga ya teman-teman. Nih ada puing-puing rumah. Nih. Mungkin dulunya sini rumah ya teman-teman. Nih. Tapi di atas juga ada yang lebih parah juga teman-teman, yang ada 2 mobil atau beberapa mobil yang terkena longsor juga ya, terbawa longsor itu mobil dan motornya. Nah nih nanti saya akan berjalan ke situ teman-teman.
kita lihat kondisi sini dulu ya. Nih, seperti ini teman-teman. Wah, ini aslinya dulu ini jalan aspal ini. Ipun Mas. Bu, nggih Bu. Mas. Nggih Bu. Ini kile. Lunyu nih, ndut maning gila. Wah ini jalanannya. Ini aslinya aspal ini, bawahnya ini aspal teman-teman. Cuma tertimbun tanah ini seperti ini. Jadi nggak kelihatan aspalnya. Hanya misalkan ini doang nih, ini aspal nih bawahnya nih. Pak. Nah, saya akan menuju ke titik yang di atas ya. Di atas juga ada mobil juga yang itu teman-teman. Mobil yang apa? Terbawa oleh longsor juga ya. Ada tiga material motor ya teman-teman. 3 material motor yang terkena dampak dari longsor ya. Nih, terbawa longsor seperti ini teman-teman. Nih, ya udah dipenuhi sama tanah merah ya teman-teman. Nih, tuh. Jadi setelah dari sini saya akan melanjutkan perjalanan menuju sini teman-teman. Di atas ini ada juga ini yang longsor. Nah itu teman-teman. Jadi ada salah satu mobil juga yang terbawa oleh longsor ya. Tuh, mobil Avanza. Nah di atas juga ada satu lagi mobil tuh teman-teman yang kayaknya kalau nggak salah Innova. Dan satu lagi ada lagi di sebelah kanan ya. Nah ini yang terdekatnya aja seperti ini ya mobilnya nih. Bekas terbawa longsor tuh. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, Masya Allah. Ya. Nah, teman-teman. Ya, tuh. Jadi udah kayak itu ya. Air kayak apa? Sungai. Tuh. Dari sana longsornya ke sini, teman-teman. Ya. Jalan seperti ini teman-teman. Itu ada berbagai dinas baru datang ya.